Dar, aduh, banget Dad, sih. sorry ya, soalnya di jalanan itu macet banget. Ya elah, Jakarta emang macet kali, kamu mah alasan aja. Aduh Dad, maaf deh, sebagai permintaan maaf aku, kopi yang kamu minum aku yang bayarin deh, gimana? Nah gitu dong, tiap hari aja kamu telat biar kopi aku ada yang bayarin. By the way, aku juga pengen nih minum kopi, masa aku kesini buat bayarin kamu doang? Ya udah kamu pesen aja langsung. Ya deh, ntar ya. Mas, Apa sih ya? siang. Pesanannya? Mas, aku mau pesan kopi yang kayak punya temen aku dong. Oh ya kayak temennya ya. Tadi sih temennya pesannya cappuccino. Dwi temennya yang taste-nya strong atau yang biasa saja? Memang apa bedanya tuh, Mas? Oh iya, soalnya kan mungkin temennya lagi tadi lagi agak ngantuk, jadi dia pesannya yang cappuccino. Karena cappuccino dari segi foamnya dia lebih tebal sehingga bikin dari segi taste-nya dia lebih kencang gitu. Oh gitu. Ya udah deh kalau gitu aku pesan yang biasa aja. Oh ini biasa aja. Kalau gitu pesannya latte ya. Iya, oke. Oke baik, segera ditunggu ya. Iya. Wah, cepet banget Cepet sih. banget, Kak. Iya, lucu banget, Kak, kopinya Ih, saya bergambar punya gitu. gini. Kok bisa lucu kayak gini sih, Kak? Kebetulan yang bikinnya adalah ada Pak Franky. Memang Pak Franky memang ahli yang dalam itu. Latte art. Lah, memang kalau misalnya ahli dalam buat kopi ini disebutnya apa sih, Kak? Sebenarnya kalau itu peracingnya banyak orang taunya bartender, tapi yang realitanya sebenarnya sebutannya itu barista. Oh, barista. Wah, Biasa, dia norak kan? Masa kayak gitu aja nggak tahu? udah. Nah, jadi Kak, kita boleh nggak nih ketemu sama siapa tadi kan namanya? Pak Franky. Oh, Pak Franky, boleh nggak nih, Kak? Oh boleh, mari saya ajak ke sini dulu ya. Oke Oke. deh, Kak. Baik itu. Iya. Wah, ada lucu Kan banget kan? nih. Udah jadi orang di sini. Halo. 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 Ya, tadi yang bikin itu minumannya latte artnya oleh Pak Franky. Ya, halo. Cynthia. Dedi. Baiklah, kalau gitu saya tinggal dulu ya. Oh, Ya, iya, makasih makasih ya, banyak ya Kak. Kak, makasih. Wah, Cynthia penasaran nih Kak. Betul, tadi kan aku udah minum latte artnya nih, Kak. Terus aku tertarik banget, gambarnya lucu-lucu gitu. Nah, aku jadi penasaran, terus tadi kakaknya bilang profesinya itu disebutnya coffee barista nih. Boleh nggak nih, Kak, kita minta waktunya jadinya buat nih, Kak. ngobrol-ngobrol? Kita pengen tahu lebih lanjut nih Iya, soal pasti, Kak. profesi Kakak Sip. sebagai coffee barista. Nah, tapi nih, Kak, kita mau sapa-sapa di rumah dulu nih, Adet ya. Yuk. Halo, sahabat. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan kalian dalam acara yang dapat memberikan kalian inspirasi tentang dunia profesi. Di mana lagi kalau bukan di acara Profesiku. Profesimu. Nah, sahabat, seperti biasa, selama kurang lebih setengah jam ke depan, kami berdua akan menemani kalian. Bersama saya Cynthia Steven. Dan saya Dedi Sanjaya. Nah, sahabat, sekarang kita ada di daerah Sarina. Tepatnya di mana nih, Mas? Di Wisma GH, Jalan Timur nomor 25, kita ada sekarang di Esperto Barista Course and Espresso Bar. Tapi untuk lebih lanjut lagi mengetahui tentang profesi Kak Franky ini, saksikan dulu yuk sekilas informasi yang melewat berikut ini. Ini dia informasinya. Hai sahabat, bagi kamu penikmat kopi tentu tidak asing lagi dengan kopi latte, kopi mocha, espresso, dan karamel cappuccino. Saat ini, semua kopi nikmat tersebut sangat mudah ditemui di berbagai tempat. Rahasia kenikmatannya hadir melalui racikan handal kopi barista. Franky Angkawijaya adalah salah satu kopi barista profesional di Indonesia. Lulusan Universitas Perhotelan di International College of Tourism and Hotel Management di Sydney ini mengawali karirnya sebagai barista di salah satu kafe pada tahun 1997. Sebuah tempat yang kemudian membuatnya tertarik untuk mendalami rahasia penyajian kopi. Italia menjadi tempat di mana Kak Franky banyak mendapatkan ilmu mengenai kopi. Mulai dari meraciknya, sampai cara menyajikannya dengan sentuhan latte art di dalamnya. Wow, keren ya! Jerih payahnya kini berbuah manis. Seluruh ilmu tentang cara meracik dan penyajian kopi yang dilakukan coffee barista, ia aplikasikan lewat sebuah coffee shop bernama Monolog Cafe di kawasan Senayan dan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Setiap hari, kafe ini melayani para penikmat kopi jenis Arabica dan Robusta. Tidak hanya itu,
Melihat besarnya keinginan masyarakat mempelajari kemampuan meracik kopi, Kak Franky juga membuka tempat pelatihan kopi barista yang ia namakan Esperto Barista Course di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, yang sudah didirikannya sejak April 2006 lalu. Tidak tanggung-tanggung, Esperto Barista Course telah menghasilkan 800 esperten loh sahabat. Wih, hebat ya! Nah, kalau kamu masih penasaran tentang profesi yang satu ini, jangan kemana-mana dulu ya sahabat, karena Kak Franky akan membagikan ilmunya ke kamu. Tetap di Profesiku, Profesimu. Nah, sahabat, itu tadi nih seputar informasi dari Kak Franky yang berprofesi sebagai seorang coffee barista. Jadi, untuk tahu lebih lanjut, kita tanya-tanya nih langsung ke Kak Franky. Nah, Kak Franky, sebenarnya profesi coffee barista itu profesi yang seperti apa sih, Kak? Bahasa Italinya sih ngomongnya tuh sebetulnya bartender. Tapi lama-kelamaan lebih difokuskan itu ke kopi karena mereka memang lebih fokus banyak untuk bikin minuman itu dengan menggunakan mesin zaman dulu di belakang bar. Jadi dari biji kopi di grind, lalu habis itu jadilah minuman-minuman yang Anda minum ini. Yang langsung bisa disajikan. Iya, memang kalau saya bilang kalau mau lihat detailnya, ada baiknya bisa ikut saya ke belakang bar. Jadi Boleh, nanti Bang. bisa Boleh, lihat di Bang. belakang mesin. Gitu. Oke nih Kak, Ya. jadi kita langsung ke sana. Yap. Boleh kali, sahabat. Nah ini dia barnya, tempat biasa barista-barista ya bekerjanya di sini gitu. Nah Kak, jadi ini tempat kakak biasanya kerja ya Kak? Betul. Jadi setiap barista ya dia orang pasti punya barnya masing-masing gitu ya. Kalau saya biasanya di sini gitu. Terus tapi kita penasaran nih Kak, itu gimana sih awalnya kakak bisa menjadi seorang coffee barista? Bisa diceritain gak nih Kak? Saya sekolah itu memang di bidang perhotelan gitu. Lalu saya memang suka minum kopi gitu dari kecil, tapi nggak bilang sampai gimana banget lah, suka gitu. Kerja itu tahun 97 bulan Juni pertama kali saya kerja di kafe gitu. Dari situ saya kerja, lama-kelamaan jadi kayak seneng banget gitu loh, apalagi kayak bisa bikin kopi, oh kayak gini rasanya, oh kayak gitu. Saya waktu pergi kerja tuh saya suka lihat orang yang jual kopi pakai sepeda. Jadi pas saya kesana, saya cobain, wah gila, enak banget gitu. Ya udah, dari situ akhirnya setiap hari saya mau kerja, saya harus mampir di situ untuk beli kopi itu. Begitu saya lulus, saya balik ke Indonesia, jadi saya memutuskan untuk ya buka bisnis dalam bidang kopi gitu. Dalam bidang kopi, jadi saya bisa explore lebih jauh lagi gitu. Kayak Jadi totalnya kakak udah berapa lama Kak menjadi seorang coffee barista? saya dari 97. Oh, dari 97 itu yang tadi kakak cerita kakak praktek tuh kerja Sampai sekarang Kak? buat Iya. kopi. Seumur sama saya berarti Kak? Iya, berarti udah 17 Udah 17 tahun lah ya tahun. Kak. Wah, luar biasa banget. Nah Kak, tadi kan kalau kita lihat kan di sini kan namanya Esperto Barista Course and Espresso Bar. Nah, memangnya di sini ada pelatihan untuk jadi barista gitu ya Kak? Ada. Nah, that name Esperto Barista Course and Espresso Bar gitu. Cuma kalau mau tahu sejarah berdirinya sih memang kita awalnya 5 tahun lalu itu berawal dari bisnis yang kita ngerasa standar di Indonesia itu untuk cara membuat minuman kopinya itu kita berasa kayak terutama customer itu tidak mendapatkan value untuk uang yang mereka keluarkan pada saat minum kopi itu. Cuman kayak dikasih kopi aja jadi. Iya, orang nggak tahu bagaimana yang benar prosesnya tuh seperti apa. Jadi rasa asli yang maksimal dari kopi itu keluarnya seperti gimana sih? Orang nggak tahu gitu. Jadi kita nggak bisa sembarangan Iya. buat kopi gitu ya? Ya nggak bisa. Dan juga nggak ada batasan umurnya juga. Nggak, kalau batasan umur nggak. Kalau memang siapapun suka, boleh gitu. Selama mereka memang punya keinginan untuk bisa. Intinya. Nah Kak, di Esperto sendiri nih Kak, itu jenis kopinya ada apa aja nih Kak? Oke, jadi di Esperto ini kita dalam line bisnis kita selain kita punya Esperto Barista Course, kita juga punya Esperto Cafe. Itu dimana kita juga meroasting, kita memasak kopi kita sendiri gitu. Jadi dari green bean kita benar-benar roast proses di facility kita, jadi kopi yang di situ sudah siap untuk di grind lalu disajikan jadikan minum. Nah, kita punya 3 jenis gitu. Kita ada 3 jenis namanya
Yang pertama community blend. Community blend itu komposisinya tuh 70% Arabica dan 30% Robusta. Nah, di situ kita bikin itu dari namanya aja orang udah tahu community. Community itu for all sebetulnya. Karena kita pelajarin segmen di Indonesia itu orang lebih suka minum kopi yang rasanya tuh bold, kuat gitu. Terus abis itu tingkat keasamannya rendah sama ada pahitnya. Makanya kita taruh di situ Robusta gitu. Lalu kita ada private blend. Private blend itu 100% Arabica. Nah, itu biasanya lebih bagus memang kita rumuskan itu untuk orang yang suka minum kopi pakai susu. Jadi misalnya kayak cappuccino, latte kayak gitu. Yang lebih yang buat campuran gitu. Lalu yang ketiga tuh ada reserve blend. Reserve blend juga 100% Arabica. Itu lebih untuk orang yang suka minum kopinya hitam. Jadi misalnya kayak espresso, doppio, americano, long black kayak gitu. Jadi semuanya itu memang kita sudah rumuskan dan keluarkan itu as a blend gitu. Karena kita perhatikan memang market yang kita lihat itu kayaknya memang lebih condong ke situ buat untuk minum kopi, rasanya tuh seperti itu gitu. Wah, nih Kak, jadi tadi kan kita udah lumayan ngobrol panjang lebar nih Kak, tapi kita pengen banget nih Kak lihat Kakak coba untuk praktek. Praktekin. Bisa nggak nih Kak? Pasti dong. Ayo kita langsung. Oke. Ini yang ditunggu-tunggu nih Kak. Ya. Nah, ini kelas kita gitu. Jadi bisa dilihat kelasnya seperti apa. Di sini biasanya murid-murid itu belajar menggunakan mesin seperti ini. Jadi masing-masing murid itu di sini nggak share. Jadi kayak mesti nunggu atau apa enggak. Ini jadi 2 murid bisa satu mesin. Jadi 1 orang di sini, 1 orang di sini. Nah, mesin inilah yang biasa kita gunakan untuk bikin ya kopi tadi gitu supaya prosesnya lebih cepat. Nah, ini mesin gunanya buat apa nih Kak? Ini mesin tujuannya itu untuk membuat espresso dan untuk men-steam susu. Jadi waktu susu nanti di texturing apa segala gitu, baru jadi tuh minuman. Gitu. Saya kasih contoh ya. Misalnya. Nah, sekarang ini dalam proses pembersihan. Terus biji kopi yang ada di dalam grinder itu kita grind dulu. Sorry, saya ambil susu. Di sini ada susu dingin. Jadi itu dihalusin dulu ya nih Kak? Iya, dihancurin sampai dengan tingkat kehalusan yang memang kita sudah cari gitu, yang memang kita mau. Itu emang setiap jenis kopi tingkat kehalusannya beda-beda atau gimana nih? Betul. Kopi itu partikelnya itu sangat lucu. Sains sampai sekarang masih belum bisa temukan kenapa sih kok dia suka berubah-berubah gitu. Kadang jadi kita mesti atur dia punya meskipun biji yang sama dengan keadaan yang berbeda, misalnya nanti lebih lembab atau lebih kering, itu teksturnya berubah. Jadi kita mesti atur lagi tingkat dia punya kehalusan kopinya. Oh gitu ya Kak, dia tuh benar-benar detail juga ya Kak ya? Makanya saya bilang tadi, attention to detail itu very crucial untuk jadi seorang barista gitu. Dan selain biji kopinya beda, yang kayak saya bilang, jadi biji-biji kopi beda ya nanti grind size-nya juga beda gitu. Jangankan beda, yang sama aja dia bisa berubah-berubah terus. Biasanya kalau buat tingkat kehalusan yang seperti Kakak buat sekarang ini ya, itu butuh waktu berapa lama nih Kak? Itu kalau bilang tingkat kehalusannya sih seperti saya bilang tadi, itu masing-masing susah. Cuma kalau standar bikin kopi itu cepat. Standar bikin kopi paling kita bilang 2 menit udah jadi. Karena proses untuk brew espressonya aja tuh maksimal 28 detik. Maksimal. Nanti kita sambil kita brew espresso, kita bikin, kita texturing susunya. Giliran kita texturing susu, habis itu langsung proses pouring cepat gitu. Harusnya sih cepat sekali, nggak lama. Ini contoh. Nah, ini kita texturing susunya. Jadi dia nyedot ya Kak? Jadi kalau bisa dibilang ini kayak dipanasin kayak gitu ya Kak. Jadi kopinya maksudnya jadi bisa bentuknya cair gitu. Nah itu suhunya berapa tuh Kak biasanya? Oke, kalau yang seperti ini kita biasanya ngambil 93. Iya, 90 sampai 93. Masing-masing kopi sih memang beda-beda lagi gitu. Cuma ini kita ngambilnya sih 93.
Nah, setelah di texturing agak panas seperti ini kalau dipegang. Nah, oke. Baru kita form. Itu juga ada tekniknya ya Kak? Iya, kalau ini ada tekniknya. Nah, ini kayak Nah, ini jelek sekali. Jelek sekali. Iya, Tapi menurut kita ini udah bagus loh Kak. Nanti kita bikin yang lebih bagus lagi. Gitu. Nah, ini sebetulnya teksturnya lebih ke latte karena dia lebih tipis gitu. Kalau kita mau bikin cappuccino, harusnya teksturnya lebih tebal. Lebih tebal. Iya. Tadi kalau teknik yang tadi kakak pakai itu namanya tekniknya apa tuh Kak? Itu latte art namanya. Latte art untuk gambar Rosetta. Maybe we'll do it again, one more time. Wah, keren banget nih Kak. Ini hasil bikinan kita tadi ya Sin ya. Betul banget. Iya, yang Coba, dibantu. Tapi bohong. Ini sahabat-sahabat, aduh. Bikinannya Iya, Kak Frankie. Frankie sih sebenarnya. Tapi kita Nah. mau coba nih Kak. Enggak, sebetulnya memang saya dari tadi udah mau suruh kalian coba. Wah, luar biasa. Jadi biar tahu prosesnya, kayak gimana sih, bener nggak? Oh ini gampang nggak sih bikin kayak begini, gitu kan? Jadi kan tahu. Tapi saya yakin kamu pasti gambarnya lebih bagus. Pasti dong itu Kak. Bulat doang. Mau dong Kak, coba deh. Sahabat Oke. penasaran? Ikuti kami. Wow. Nah, Iya, hancur sekali sahabat-sahabat. jadi sih jadi Kak, tapi aduh nggak enak banget dilihatnya. Ternyata susah banget tau Kak. Aduh, nggak segampang yang kita kira tadi. Ternyata kakak kan cuma gini-gini. Jadi kita Iya, pas nuangnya kayak nggak tahu kenapa kok susunya malah jadinya kecampur gitu, nggak sebagus Kakak. Makanya semua itu ada basicnya kan ada bilang penting banget, kelihatannya semua simple gitu. Tapi untuk mendapatkan ini kita sudah melewatin berapa ribu liter susu. banyak percobaan juga ya Kak. Udah banyak percobaan dan tekniknya benar apa enggak gitu. Semua tuh wajar, semua berawalnya dari sini. Untuk ke sini semuanya berawalnya dari sini gitu. Nah, makanya kenapa kita akhirnya decided ya udahlah, daripada kita nggak itu, kita bikin aja sekolah, kita bikin buat umum supaya orang juga, intinya kita bisa berbagi gitu. Kita bisa berbagi, kita punya skill yang memang kita ada, supaya akhirnya nanti standar di luar itu, maksudnya di Indonesia ini di mana-mana ya bisa bikin seperti yang kayak gini gitu. Tapi Kak, kalau boleh tahu perbandingannya sendiri coffee barista yang di Indonesia sama yang di luar itu gimana nih Kak, menurut Kakak? Keinginan untuk belajar itu tinggi sekali. Jadi ya kita bilang Indonesia sekarang udah lumayan catching up dengan apa yang ada di luar gitu. Tapi budaya minum kopi itu kan memang lebih banyak di barat. Jadi kalau misalnya kita perbandingkan antara kita dengan Australia atau kita dengan negara-negara di Scandinavian kayak Norwegia, Sweden kayak gitu, mereka tuh bagus-bagus banget. Sebab untuk kayak begini, intinya di samping skill yang kita sudah punya, semakin banyak kita berlatih, kita pasti makin jago gitu. Kalau situ mau belajar terus, situ giat berlatih, ya situ pasti akan jadi bagus. Luar biasa. Nah Kak,
Tapi kalau bisa dibilang coffee barista ini termasuk peluangnya di Indonesia itu menjanjikan juga nggak nih Kak? Sangat menjanjikan sebetulnya karena secara ekonomi sih kita sih getting better ya. Indonesia itu membaik gitu. Jadi kalau nggak ada baristanya nggak lengkap lah ya Kak. Jelas lah, Nah, tadi akan butuh seorang barista. pas kita bikin kopi nih Kak, saya lihat Kakak tuh kalau yang punya Kakak kan benar-benar diukur ya Kak. Itu emang sebenarnya kalau untuk membuat latte art itu emang harus ada ukuran-ukuran tertentu atau rasa kopinya emang bakalan terganggu jika emang kita nggak ukur-ukur. Bukan cuma rasa gitu, tapi sebetulnya kan namanya kita bikin art gitu. Kita juga butuh certain color gitu. Jadi kita tadi kayak makanya dari tadi saya coba-coba juga gitu kan pengen lihat color yang keluar gimana, teksturnya yang keluar gimana, bubbly nggak? Kalau dia lebih banyak, lebih banyak dia lebih pelan nggak? Kalau dia lebih sedikit dia lebih kecepatannya seperti apa? Udah cocok nggak? Sesuai nggak dengan yang kita mau kayak gitu? Berarti dari segi looknya juga warnanya itu harus dilihat gitu Kak? Semua dilihat, semua faktor menentukan. Nah, kalau saya bilang kayak gitu-gitu ala bisa karena biasa. Sip Kak, kayaknya kita udah ngobrol banyak banget, kita udah dapat pengalaman banyak banget nih Kak. Wah, makasih banyak nih Kak. Tapi sebelum kita pamit, kita minta pesannya nih Kakak buat sahabat-sahabat yang ada di rumah yang juga pengen mungkin menjadi seorang coffee barista. Seperti kayak gitu. Oke, pemirsa yang ada di rumah, barista ini merupakan suatu profesi di Indonesia yang memang baru mulai ada kira-kira berkembangnya itu pesat dalam 3 tahun ini. Kami bertugas untuk membantu semua pemirsa yang ada di Indonesia apabila Anda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut. Anda bisa menghubungi kami di 0215325953 sehingga semoga kehadiran kami di sini ya bisa membantu seluruh pemirsa yang ada. Tapi kalau saya bilang nomor 1 be passionate. Udah. Nah, Makasih banyak nih Kak, kita udah tahu banyak banget tentang profesi Kakak sebagai seorang Coffee coffee barista. barista dan kita juga udah diajarin membuat latte art yang betul. walaupun hancur. Tapi ini pengalaman yang menarik banget nih Kak buat kita. Jadi makasih banyak nih Kak. Thank you very much. Makasih banyak ya, Kak. sudah Makasih banyak, mampir. Kak. Tapi buat sahabat-sahabat di rumah tetap ya, kalian harus datang ke sini cobain sensasinya juga gimana caranya menjadi seorang coffee barista. Oke sahabat, itu tadi nih perbincangan kita dengan Kak Frankie yang berprofesi sebagai coffee barista. Semoga episode kali ini dapat bermanfaat ya buat kalian semua. Tapi tetap buat sahabat-sahabat di rumah, saksikan terus ya program yang dapat memberikan kalian inspirasi tentang dunia profesi setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 4:30 sore hanya di Profesiku. Profesimu. Nah sahabat, jangan lupa nih kita bakal ingetin terus untuk like fanpage Facebook kita Profesiku Profesimu. Dan follow Twitter kami di @p2daitv. Kalian juga bisa kirimkan kritik dan saran ke nomor yang tertera di layar kaca. Baiklah. Saya Dedi Sanjaya Dan saya Cynthia Steven beserta Saya Frankie Angkawijaya. beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. sampai jumpa. Nah Kak, makasih banyak